Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana pendidikan sebagai kunci pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Jadi dalam studi, jadi dalam video ini saya akan membahas bagaimana kota Toyama menerapkan bagaimana pendidikan itu sebagai kunci pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oke, jadi sebelum itu perkenalkan saya Syafrul Tangganggawa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendidikan sebagai kunci pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Jadi, sebelum itu masyarakat Toyama itu sangat bangga dengan perhatian mereka terhadap limbah dan daur ulang yang tercermin bangga dengan perhatian mereka terhadap limbah dan metode daur ulang mereka yang tercermin pada pepatah Jepang yaitu mottainai yang dimana itu artinya jangan membuang sesuatu. Di mana pepatah itu berakar dari dari kepercayaan umat Buddha yang dimana ada rasa penyesalan tentang bagaimana mereka membuang sesuatu. Nah, meskipun begitu, standar mereka, meskipun standar mereka terkait dengan kebersihan lingkungan mereka itu tinggi, mereka juga mempunyai masalah untuk bagaimana mereka menjaga kualitas aset-aset mereka baik secara alami maupun secara buatan, yang dimana kunci dari semua itu adalah kepemilikan dan kesadaran yang kuat dari warganya. Jadi, jadi Kota Toyama ini ceritanya ini mereka sudah memulai proyeknya itu pada tahun 1998 dan disahkan pada tahun 2002, di mana program ekoton ini ini me- ini ada di 26 kota yang tersebar di seluruh Jepang. Jadi program ekoton ini bermitra dengan pemerintah pusat dan dunia usaha dengan dukungan pemerintah nasional, di mana Kota Toyama membangun kawasan ekoton industri seluas 18 hektar, di mana kawasan ini mencakup 7 perusahaan swasta yang mengolah limbah untuk menjadi sebuah barang yang dapat digunakan kembali. Di mana salah satu komponen ekoton adalah pusat pendidikan daur ulang limbah yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran warga tentang metode dan pentingnya daur ulang serta mendorong kolaborasi antar warga, ya, dunia usaha dan pemerintah. Selanjutnya, untuk menarik minat masyarakat, pemerintah Kota Toyama meluncurkan proyek Change for the Blue bekerja sama dengan Nippon Foundation, di mana program Project Change for the Blue ini bertujuan untuk mengembangkan model untuk bagaimana sampah tidak dibuang ke laut, serta hubungan internasional. Jadi di mana Kota Toyama sendiri ini mereka punya masalah di sini. Jadi mereka juga bisa bekerja sama dan membagikan pengalaman mereka ke kota-kota lain. Seperti di salah satu kota sister city kota Toyama atau kota saudari itu di Brasil itu kota Mogi das Cruzes. Nah, jadi ini program ini berkomitmen untuk membagi pengetahuan dan praktek terbaik dalam pendidikan pengolahan sampah melalui kerjasama dengan mitra-mitra terkait. Nah, jadi setiap kasus yang ditujukan berdasarkan dari Toyama sendiri dan contoh dari kota Mogi das Cruzes, keberlanjutan jangka panjang dalam upaya pengelolaan sampah bergantung pada pengembangan pendidikan pengelolaan sampah masyarakat yang kuat dalam berbagai skala, baik individu maupun komunitas hingga ke skala internasional dan berbagai pemangku kepentingan. Jadi dalam ilustrasi ini merupakan ada program Umigomi Zero Week, di mana masyarakat berkumpul untuk memungut sampah di pantai. Nah, jadi bisa dilihat mereka banyak beragam itu, kan ada yang mereka bercosplay sebagai salah satu karakter anime. Jadi itu bukan hanya itu saja. Nah, jadi di sini mereka juga punya program pendidikan seperti Through Our School Project, di mana mereka menjelaskan umumnya terkait bagaimana mendaur ulang serta Green Curtains, di mana Green Curtains itu menciptakan semacam gorden, tapi gorden alami, di mana gorden itu dibuat oleh tanaman rambat yang tumbuh secara alami. Jadi ini berikut
metode-metode yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Toyama. Jadi, aktivitas bersih-bersih itu dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, jadi kita lihat semua di sini, kebanyakan semua berawal dari usia dini, di mana mulai dari anak TK sampai anak SD dan juga kayak ada juga orang tua juga dilibatkan. Jadi ada keseimbangan dan saling belajar bersama. Selanjutnya pada Q&A ini saya dapat pertanyaan ini dan jadi saya akan persingkat pertanyaannya ini. Jadi pertanyaan pertama ini sejauh manakah pendaratan dalam masyarakat berkontribusi terhadap kebersihan sistem pengolahan sampah di Kota Toyama? Nah, jadi jawabannya adalah pendekatan ini dilakukan dalam pendidikan yang dilaksanakan melalui 3R School Project, yang dimana itu melibatkan anak-anak dan orang tua dalam kontribusi pengolahan sampah. Nah, jadi seperti contoh sebelumnya itu yang kami sudah jelaskan bahwa program 3R School Project ini bukan hanya bagaimana memberikan teori bagaimana proses daur ulang itu, tetapi memberikan juga aksi nyata bagi siswa dan orang tua. Jadi bagaimana mereka mengolah sampah, bagaimana mereka mengungut sampah, dan mereka mempunyai pemahaman bagaimana sampah itu diolah. Nah, jadi selain menjadi energi, material hasil daur ulang diarahkan kemana? Jadi, sebagian itu diolah tergantung stakeholder atau jenis sampah terkait apabila masih ada sisanya. Jadi, semisal kalau untuk sampah biologis, kemungkinan diolah menjadi kompos dan disebarkan ke petani-petani di kota itu. Serta sebagian juga ada limbah plastik yang bisa diolah jadi minyak dan juga berbagai seperti besi dan sampah otomotif. Nah, jadi kebetulan ada yang bertanya terkait sampah otomotif. Jadi sampah otomotif ini beberapa komponen saja yang diolah seperti kaca mobil yang diolah menjadi kaca baru serta beberapa komponen-komponen seperti bodi itu diolah. Nah, lalu ada juga kita juga dengar bahwa ada sampah yang dipungut menjadi cakar. Nah, untuk sampah yang dipungut menjadi cakar itu kemungkinan besar itu mereka diolah di luar negeri. Jadi ada mereka menjual beli sampah, mereka jual ke beberapa daerah lain di mana mungkin negara itu punya tenaga pembangkit listrik tenaga sampah. Me- jadi meskipun sampah di masyarakat itu mungkin cukup, namun untuk untuk membiarkan mesin itu tetap berjalan, perlu mereka membeli sampah itu lagi, mengimpor sampah. Nah, lalu terkait mau kendaraan yang dibiarkan itu juga tergantung. Karena kalau seingat saya itu, kalau berdasarkan perspektif saya, untuk mobil yang dikompon itu mobil yang sudah ada dibuang di sana di tempat daur ulang. Sebagian mungkin mereka membiarkan gitu kan, dikarenakan terkait pajak kendaraan serta kondisi kendaraan itu sendiri. Nah, dari salah satu teman saya itu yang bertanya tentang bahwa ada mobil itu jadi yang berkeliaran dibiarkan di hutan itu kemungkinan kalau saya lihat itu kemungkinan itu lokasinya berada di Fukushima, di mana kita ingat itu bahwa terjadi bencana besar waktu itu di Jepang yang mengakibatkan reaktor nuklir Fukushima terdampak akibat tsunami. Jadi sekian dari presentasi saya ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Ja, domo arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.